Welcome back to ramazaber.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngebahas tentang bagaimana cara menjadikan Chromebook ke mode developer dan menghilangkan verifikasi booting Chrome OS. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ini merupakan alternatif bagi Chromebook yang sudah lewat masa AUE. Apa itu AUE? AUE udah pernah kita bahas ya sebelumnya ya. Dan saya tidak menyarankan ini untuk dilakukan di Chromebook yang digunakan untuk bekerja dan menjalankan berbagai akun yang harusnya memiliki pelindungan. Karena ketika sobat mengaktifkan ini, maka pelindungan berlapis dari Chrome OS sendiri bakalan hilang. Dan terlebih jika nantinya terjadi kesalahan hardware atau kerusakan ketika kita berada di mode developer yang menghapus batasan Chrome OS ini, maka kita nggak dapat garansi bro. Yap, seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Jadi, ini yang perlu sobat ketahui. Ada beberapa faktor yang menguntungkan ketika menghilangkan batasan Chrome OS. Salah satunya adalah kita bisa mendapatkan layar atas Linux, serta kita bisa menginstal environment lain selain Crostini, sehingga kita bisa install OS Linux lainnya seperti Ubuntu. Cuman ya, ketika kita menjadikan ini ke mode developer atau pengembang, maka rasanya seperti ada bahaya yang mengintai. Terlebih ketika kita terbiasa untuk menyimpan password di dalam Chrome. Sebelumnya saya sudah memberikan cara aman buat sobat dalam bekerja dan surfing, yaitu dengan memisah browser, sehingga browser yang sobat pakai untuk bekerja dengan browser yang sobat pakai untuk surfing atau berselancar di internet itu berbeda. Terlebih di sini saya ajarin sobat buat pakai browser di Linux VM-nya. Pembahasan bisa dilihat di video tentang browser app image. Karena kita nggak pernah tahu nih ya, adanya ancaman yang hadir misalnya melalui website yang random yang menyimpan script berbahaya untuk mengambil data kita. Walaupun kayaknya jarang sih ya teman-teman, tapi kan bisa aja kalau misalnya JavaScript aktif, kita nggak pernah tahu bro. Cuman biasanya kalau browser sih sudah ada ini ya penangkalnya bro. Ya biasanya ya ada peringatan tersendiri. Misalnya ketika ada website yang dia itu mau stole atau mencuri data informasi kita, itu biasanya akan ada peringatan bro di browser sih. Nah tetapi ya kita memang tetap perlu berhati-hati sih ya teman-teman ya. Jadi kita nggak pernah tahu ya seperti itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang baru, mungkin gitu kita nggak bisa menyepelekan sesuatu itu. Makanya pakai beda browser aja bro. Dan hati-hati juga untuk install aplikasi, terutama dari luar Play Store. Saya sudah katakan sebelumnya di cara install aplikasi di luar Play Store. Ingat bro, ada sebab ada akibat. Lalu bedanya dengan cara yang kemarin untuk ganti channel itu apa? Yap, kalau ini kita power wash. Ya, jadi ketika kita memakai ini, maka kita akan langsung power wash si Chromebook dan menonaktifkan verifikasi booting yang biasanya berperan untuk memperbaiki dirinya sendiri dan menghapus ancaman yang merusak sistem maupun yang mencurigakan. Beresiko? Ya tentu aja bro. Kenapa video dibuat? Ini bisa jadi berguna buat Chromebook yang sudah lewat masa garansi dan apalagi sudah lewat masa AUE-nya. Maka sobat cukup lihat aja ya dulu untuk pembahasannya. Di sini kita bahas secara bertahap. Nah, baru ketika mungkin match atau cocok gitu kan, ya bisa diterapkan. Oke, langsung aja. Cara untuk masuk ke developer mode. Pastikan data sudah di backup ya bro, karena proses nanti akan menghapus semua data. Dan juga pastikan baterai di atas 50%. Saya rekomendasikan kalian full charge. Setelah itu matikan Chromebook sobat. Oke, lalu kalian bisa langsung masuk ke recovery mode. Yap, caranya adalah dengan kalian menekan dan menahan tombol ESC dan tombol refresh. Ya, tombol refresh itu adalah tombol anak panah yang melingkar ya teman-teman, yang ada di keyboard bagian atas itu ya teman-teman ya. Ini. Nah, ketika ESC dan tombol refresh itu kalian tahan, kalian langsung tekan tombol power yang ada di sini. Oke, mari kita langsung mencobanya bro. Ya, pertama kita tekan tombol ini dulu ya, ESC, langsung refresh plus. Ya, ini kita tekan dulu, langsung setelah itu kita tekan tombol power. Ya, seperti ini. Nah, dia akan langsung kayak gitu. Oke, itu keluar
notice seperti ini bro. Ini kondisinya saya tidak memakai SD card ya, kayak gini bro. Nah ini kosong ya teman-teman ya. Jadi notisnya kayak gitu. Kalau ada SD cardnya beda. Nah seperti ini bro kalau ada SD cardnya. Kalau muncul seperti itu kalian bisa langsung CTRL D ya bro. Tekan tombol CTRL plus tombol D di keyboard. Oke. Nah setelah itu akan keluar notif untuk menonaktifkan verifikasi OS seperti ini. Kalau sobat berubah pikiran, maka bisa tekan tombol ISC untuk membatalkan ya. Tetapi pas ini ya, pas peringatan ini muncul. Nah, jika sudah mantap, silahkan tekan tombol enter, lalu nanti sistem akan reboot dan menampilkan notis semacam ini bro. Verifikasi OS udah nonaktif. Jika kalian menekan tombol space, maka kalian akan mengaktifkan kembali verifikasi OS-nya. Nah, di sini untuk melanjutkan kalian mantap, kalian CTRL D seperti ini. Reboot dan menghapus data lokal bro. Nah, nanti setelah reboot, maka akan muncul notis. Seperti ketika kita install sistem baru gitu deh. Jadi isinya itu seperti ini ya. Sedang peralihan ke mode pengembang. Di situ juga tertera kan seperti yang saya katakan di awal. Ini tidak didukung Google. Jika terjadi masalah hardware, maka dapat membatalkan garansi. Nah, ketika masih di sini, maka sobat masih bisa kembali bro. Dengan mematikan Chromebook pas peringatan ini muncul. Nah, tapi kalau udah berubah jadi jangan mematikan komputer, maka udah nggak bisa diubahkan. Semua udah diputuskan. Jangan sekali-kali matikan komputer ya, nanti error bro ya. Nah, itu pernyataan resmi ya, nggak saya buat-buat. Jadi, sobat tinggal nunggu aja sampai prosesnya selesai. Udah nggak usah diapa-apain, karena prosesnya cukup lama sekali. Kalian bisa tinggal ngopi-ngopi atau jalan-jalan kemana gitu kayak. Nah, kalau udah, nanti bakal muncul peringatan verifikasi OS nonaktif. Berarti udah berhasil bro. Jangan ditekan spasi ya, karena itu akan mengaktifkan kembali verifikasi OS. Biarkan aja sampai nanti muncul pendaftaran baru. Ini sobat register dari awal seperti sobat pertama kali pakai Chromebook. Lakukan step by stepnya seperti biasa bro. Yap, setelah itu selesai dan Chromebook mode developer siap. Sekarang sobat bisa masuk ke shell yang ada di Crush. Untuk interface dan lain sebagainya sama kan. Kalian juga bisa akses Play Store, bisa buat VM Linux Rostini seperti biasa. Bedanya ini kalian bisa masuk ke layar atas untuk Linux-nya bro, dan batasan keamanannya udah hilang. Dan perlu diketahui juga ketika kalian itu mematikan Chromebook dan menghidupkan lagi, maka akan muncul pesan ini terus. Nah, kalian tinggal tekan tombol CTRL dan D, lalu maka akan langsung masuk ke Chromebook seperti biasa dengan memasukkan PIN atau password. Oke? Jadi tiap mau masuk kalian perlu ini terus ya, pas ada peringatan ini CTRL plus D ya, CTRL plus D. Atau jika kalian males ya sudah biarkan aja, nanti akan bunyi suara tutut gitu kan. Nah setelah itu nanti akan login sendiri ke halaman login gitu kan teman-teman. Sama aja, yang penting kalian tidak menekan tombol space di keyboard. Gitu bro. Oke, sekian dulu ya kan. Kita udah berhasil mengubah Chromebook ke developer mode. Saya memakai Samsung Chromebook 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.